Ya, pemirsa, dalam kasus yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah, polisi menyita uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dan berikut ilustrasi untuk menggambarkan besarnya nilai sitaan tersebut. Penyidik Polri dan Polda Metro Jaya memamerkan barang bukti sitaan berupa uang tunai ratusan miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Harta fantastis tersebut disita dari penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi pasokan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dan berikut perbandingan untuk menunjukkan betapa besar aset yang berhasil diamankan penyidik. Emas yang disita mencapai 74 kg atau lebih berat 2 kg dibandingkan lapisan emas di puncak Monas yang beratnya sekitar 72 kg. Selain emas, penyidik juga menyita uang tunai sebesar 476 miliar rupiah. Jika dikonversi dengan harga rumah subsidi dengan asumsi satu unit rumah seharga 166 juta rupiah, nilai tersebut setara dengan 2.867 unit rumah subsidi. Besarnya aset yang disita memberikan gambaran skala perkara yang sedang diusut. Penyidik juga masih terus menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tuntut ex-Jampitsus Febri Adriansyah diadili, ratusan peserta aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Mereka mendesak agar dugaan yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah diproses sesuai hukum.
Satu kasus kawan-kawan yang tadi sudah saya sebutkan ke kawan-kawan bahwa sangat terungkap dan searah. Gerakan aksi koalisi masyarakat sipil dan Front Perlawanan Rakyat memadati kawasan depan gedung Kejaksaan Agung. Massa membawa spanduk dan poster tuntutan serta melakukan atraksi teatrikal dan pelemparan tikus sebagai aksi simbolik. Dalam orasinya, massa mendesak agar dugaan kasus yang mereka soroti ditangani secara transparan dan independen. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak mendapat atensi. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai tim 9 Kejaksaan Agung bekerja secara independen dan punya bukti kuat untuk menahan Febri Adriansyah. Dan berikut cuplikan dialognya dalam program Breaking News malam tadi bersama Camar Haenda. Inilah yang sedang dinanti-nanti oleh masyarakat, bahwa tim 9 dari Kejaksaan Agung mampu untuk membuktikan ya bahwa mereka bekerja secara independen, mereka bekerja tanpa tekanan, mereka bekerja untuk mencari bukti yang kuat. Dan ya malam ini ya kita duga bahwa ketika sudah ada mobil tahanan dan berita juga sudah beredar gitu ya akan dilakukan penahanan, karena tinggal satu ya tindakan penyidikan inilah yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat, karena satu tersangka yang lainnya itu kan DR itu juga sudah dilakukan penahanan, bukan hanya tersangka. Bagi saya malam ini ya Jumat Keramat adalah malam yang tepat ya untuk kemudian dilakukan penahanan. Pertama ya bahwa kita sudah meyakini tim 9 dari penyidik Kejaksaan Agung ini benar-benar ya mencari alat bukti, benar-benar mempunyai bukti yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, tentu menjawab keraguan mengenai apakah bisa ya mereka melakukan penahanan terhadap mantan bos ya yang ada di situ gitu. Kemudian yang ada di Pitsus ya. Kemudian juga yang paling bagus adalah bahwa jaksa ya tidak terpengaruh ya terhadap alibi-alibi yang coba dipagar oleh para tersangka dan kemudian dilakukan penahanan. Dan ketika dilakukan penahanan, saya pikir ketika nanti ditempatkan di KPK ya itu sudah sangat bagus, karena kalau di KPK ya itu adalah lembaga yang independen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ditahannya di ruang kejaksaan, tentu dia akan bercampur dengan tahanan-tahanan kejaksaan. Kemudian yang kedua, ya saya duga bahwa loyalis-loyalisnya itu juga masih ada gitu kan, sehingga nanti kalau di dalam Kejaksaan Agung itu kan masih dalam rentang kendali ya para loyalis-loyalisnya, yang tentu ini akan sangat menyulitkan, karena saat ini kan tim 9 itu butuh bekerja ya secara baik dan benar dengan transparan dan sebagainya. Jadi malam ini memang malam-malam yang kita tunggu-tunggu, bahwa akan dilakukan penahanan terhadap mantan Jampisus yaitu Pak Febri. Begitu Mas. Baik, Mas Yudi, ini cukup menarik bahwa tim 9 Kejagung dibentuk, di mana informasinya bahwasanya sebetulnya tim 9 dibentuk untuk situasi dan kondisi yang kompleks ataupun juga kasus yang perlu koordinasi yang khusus. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini wajar? Ya, bagi saya ini sangat wajar, karena dari awal kepercayaan publik itu kan kepada kepolisian untuk menuntaskan kasus ini kemudian berubah ya menjadi ke kejaksaan. Artinya jangan sampai ya jeruk makan jeruk itu terbukti. Nah, saat ini ya yang sedang kita nantikan adalah penahanan seperti itu. Jadi kalau misalnya tim 9 ini terbentuk dan kemudian ya mereka adalah sebagian besar adalah ex-KPK, ya harus mereka membuktikan bahwa sisa-sisa pengalaman di KPK dengan integritas begitu itu ada. Dan kalau malam ini ditahan, saya yakin itu masih ada. Dan saya kenal dengan sebagian besar di antara mereka penyidik pengalaman, pernah kerja bareng juga di beberapa penyidikan kasus-kasus besar, misalnya IKTP, Bank Senturi, ya, dan korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di Republik ini pada masa lalu. Artinya ya saat ini teman-teman tim 9 kita apresiasi lah mampu melakukan penahanan, karena memang bagi saya tidak mudah. Ya saya tahu pasti di belakang layar, di ruang gelap gitu kan. Baik. Artinya pasti akan ada semacam pengaruh dan sebagainya.